Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan housekeeper semua. Tetap semangat, tetap sehat, menyongsong hari depan yang lebih baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia cleaning service ya. Nah, salah satu isu yang biasanya selalu menjadi tanya jawab di antara rekan-rekan sekalian adalah bagaimana kalau kita membuka atau ada layanan baru, ruangan baru, kemudian kita disuruh menghitung ini butuh tenaga kebersihan berapa. Nah, atau misalnya kita diminta oleh manajemen untuk melakukan review dalam rangka empowering di tenaga cleaning service. Nah, itu juga perlu ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Hal ini bisa dimaklumi ya, karena memang dari budget untuk cleaning service itu 90%-nya itu untuk manpower, untuk tenaga, biasanya begitu ya. Dan inilah 8 langkah cara menentukan jumlah tenaga cleaning service di rumah sakit. Ya, langkah pertama adalah identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Kita mengidentifikasi volume dan karakteristik dari beban kerja yang akan kita lakukan. Caranya bagaimana? Yaitu kita dengan cara menemui setiap manajer unit, pengguna, atau pemilik ruangan atau area perawatan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap pelayanan kebersihan yang kita berikan. Terdapat 5 item dasar yang nanti harus kita ketahui ya dari mereka. Nah, item yang pertama adalah permukaan apa saja yang harus kita bersihkan ya. Secara garis besar ada 2 objek yang harus kita bersihkan di rumah sakit, yaitu yang pertama adalah objek berupa building dan propertinya, dan yang kedua objek alat-alat kesehatan. Nah, nanti jadi kita list building dan propertinya apa saja yang harus kita bersihkan, kemudian alat-alat kesehatan apa saja yang harus kita bersihkan. Ingat, tidak semua alat kesehatan petugas kebersihan yang membersihkan, khususnya peralatan yang high tech, itu tidak boleh kita bersihkan. Nah, kemudian yang kedua, item yang kedua adalah dibutuhkan tenaga cleaning service dalam 1, 2, atau 3 shift. Ini kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, masing-masing ruangan perawatan itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada ruang perawatan yang itu tindakannya harus di 2 shift, sehingga untuk pencegahan infeksi harus dilakukan pembersihan di 2 shift. Nah, ini berbeda-beda, ini harus kita gali. Nah, kemudian item yang ketiga adalah kapan atau jam berapa ruangan tersebut bisa dibersihkan. Hal ini penting ya, sebagai upaya nanti kita melakukan empowering tenaga kebersihan kita, sehingga tidak ada kekosongan waktu tertentu dari manpower atau tenaga kebersihan yang kita sediakan di situ, menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan tersebut ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan step by step moving dari tenaga kebersihan tersebut. Lalu yang keempat adalah frekuensi dari pembersihan yang harus dilakukan ya. Ini berbeda-beda, baik antar objek itu beda, ada yang dibersihkan sekali atau 2 kali. Kemudian juga berdasarkan kegiatan ruangan itu, seperti IGD, ada IBS atau OK, karena di sana ada kegiatan pembersihan turnover dan terminal cleaning. Nah, ini yang harus kita identifikasi juga. Jadi ada ruangan atau objek yang memang harus dibersihkan lebih dari 1 kali dalam 1 shift. Lalu item yang kelima adalah kegiatan periodik apa saja yang dibutuhkan. Kegiatan periodik ini yaitu kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara harian atau daily. Kegiatan ini sifatnya berupa kegiatan bongkar general cleaning dan yang lebih detail. Di antara contohnya adalah brushing lantai, kemudian bongkar ruangan, desinfeksi atau mencuci dinding, plafon, pembersihan gudang, dan lain sebagainya. Ini pembersihan periodik yang harus kita rencanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu harus ada kesepakatan antara pihak ruangan dengan tenaga cleaning service.
Kesepakatan ini harus bisa menampung dua-duanya, yaitu harapan dari ruangan dan kemampuan dari tenaga cleaning service. Penanggung jawab cleaning service tidak boleh, ya saya ulangi lagi, tidak boleh menjanjikan yang lebih dari apa yang bisa dia lakukan, karena ini akan berhubungan dengan budgeting manpower yang kita sediakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh dari resume hasil pertemuan kita dengan penanggung jawab ruangan atau manajer ruangan, di mana di situ ada kolom item tugas dan keterangan, ada frekuensi pembersihan, harapan ruang lingkup, kemudian pembersihan produknya apa saja, atau ada beberapa pesan khusus yang lain, persyaratan khusus yang lain dari pembersihan ruangan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Untuk frekuensi pembersihan kamar dibersihkan setiap awal shift 7 hari dalam seminggu misalnya. Kemudian untuk membereskan limbah sampah itu tidak bisa sekali, harus 2 kali. Ada shift malam juga harus dibereskan. Nah, itu contoh untuk frekuensinya. Sedangkan untuk ruang lingkupnya ini juga harus ada kejelasan ya Bapak Ibu sekalian. Sebab dari pengalaman nanti di lapangan akan terjadi saling menunggu. Ini yang membersihkan cleaning service atau tugas ruangan atau perawat. Nah, ini harus jelas terlebih dahulu. Biasanya ini terjadi pada peralatan kesehatan ya, dan juga misalnya untuk penyediaan linen atau barang-barang habis pakai. Nah, itu biasanya ruangan sudah punya tenaga pekerja atau tenaga administrasi yang mengurusi hal tersebut. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian langkah pertama dari 8 langkah untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga cleaning service. Ikuti berikutnya dan aktifkan tanda lonceng subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.